بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد آل محمد وآل اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada hari-hari ini kita telah masuk pada bulan Rajab, bulan yang agung dan mulia. Di dalam bulan ini banyak peristiwa yang akan kita peringati. Minggu depan kita akan memperingati milad Al-Imam Ali bin Abi Thalib pada 13 Rajab. Bulan Rajab ini akan kita penuhi pengajian kita dengan mengenang beberapa pahlawan Islam. Kelak kita akhiri dengan Isra dan Mi'raj Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini kita akan membicarakan mengenai istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Minggu depan mengenai Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Minggu berikutnya insyaAllah kita akan bicarakan mengenai Mu'minu Quraisy, ayah dari Imam Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya kita akan minggu berikutnya insyaAllah kita bicarakan Al-Isra wal Mi'raj li Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Karena apabila bulan Jumadah Tsaniyah yang lalu kita membicarakan Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, baik waktu kita memperingati hari wafat beliau tanggal 3 atau kita memperingati hari kelahiran beliau tanggal 20, yang mana 2 minggu yang lalu kita bicarakan berkaitan dengan Zahra dan hubungan beliau dengan surga, bahwa beliau adalah bidadari manusia. Maka indah kiranya apabila masuk bulan Rajab ini kita membicarakan Ibu Zahra, pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, wanita pertama yang mengikuti Rasulullah, wanita yang menginfakkan hartanya untuk Rasulullah, wanita yang membela Rasulullah dan tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam sepanjang kehidupan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Indah kiranya apabila kita kemudian berhenti sejenak mengkaji sejarah wanita itu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam beberapa ahadits beliau disebut dalam beberapa buku hadis yang ada di tengah kaum muslimin, bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, kamula minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa illa 4. Dari kaum lelaki banyak lelaki-lelaki yang sempurna, tetapi kaum wanita, mereka orang-orang yang sempurna dari kaum wanita ada 4. Beliau menyebutkan mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binta Muhammad, Maryam ibnata Imran, Asiyah imra'atu Fir'aun.
Atau pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambar beberapa garis di tanah, 4 garis. Kemudian beliau berkata dengan para sahabatnya, tahukah kalian apa ini? Para sahabatnya teriak, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Kemudian beliau menyebutkan 4 wanita sayyidatun nisa, 4 wanita penghulu surga semuanya. Mereka adalah Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah imra'atu Fir'aun. 4 wanita ini selalu sering dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti kita bisa memahami, dan beberapa minggu yang lalu telah kita fahami, dari sekian wanita yang sempurna ini adalah yang terdepan adalah Badha'atul Mustafa Fatimatul Zahra salamullahi alaiha. Malam ini kita membicarakan Khadijatul Kubra. Membicarakan Siti Khadijah adalah membicarakan Islam pada awalnya dan membicarakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Membicarakan Khadijatul Kubra artinya membicarakan kebesaran Rasul, keagungan Islam, dan ketabahan dan keberanian Khadijah ketika memeluk Islam bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau adalah Khadijah. Ayah beliau Khuwailid, karena beliau Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan di sini ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu beliau bernama Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Ada yang menyebut Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam min Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Ibu beliau juga bernama Fatimah. Julukan beliau di waktu jahiliyah sebelum dilantiknya Rasul menjadi Nabi, beliau telah dijuluki At-Tahirah, wanita yang suci. Julukan beliau kedua Sayyidatu Quraisy. Julukan beliau di Islam yang terkenal dipanggil adalah Kubra, Khadijatul Kubra salamullahi alaiha. Suami beliau Al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sejarah yang mengatakan beliau pernah kawin sebelum Rasulullah dengan 2 orang, yaitu Atiq bin Aid bin Abdullah Al-Makhzumi dan Abu Halah. Walaupun banyak sejarah, ahli-ahli sejarah, ahli-ahli sirah yang menolak bahwa beliau pernah kawin. Mungkin di akhir kita bicarakan. Membicarakan Siti Khadijah adalah membicarakan saat beliau sebelum menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak menjelang menjadi istri beliau. Ketika menjadi istri beliau dan komentar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kebesaran beliau. Siti Khadijah amat terkenal, wanita yang afifah menjaga dirinya, aqilah, suci, yang tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita-wanita di zaman itu, termasuk wanita-wanita pilihan seperti keluarga layaknya seperti keluarga Abdul Muttalib, istri Abi Talib, Fatimah binti Asad, dan wanita-wanita semacam ini. Beliau terkenal tahirah, suci. Sayyidatu Quraisy, penghulu wanita Quraisy. Allah telah memberikan kepada beliau rupa yang cantik, sekaligus Allah curahkan kepada beliau berlimpah-limpah nikmat sehingga beliau terkenal wanita yang terkaya saat itu. Sulit sejarah banyak menulis mengenai kekayaan beliau dengan bermacam-macam,
Bahkan ada yang menyebutkan unta-unta beliau apabila diletakkan, dibariskan, maka dari Mekah akan sampai ke Taif. Penuh kekayaan beliau. Dan beliau selalu mengirim orang-orang untuk melakukan membawa kekayaannya, perniagaannya ke negeri Syam dan negeri-negeri yang lain. Kaya, cantik, dari keturunan-keturunan yang mulia, suci, bersih. Dan memang itulah Allah persiapkan wanita ini untuk menjadi istri Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena segala sesuatu yang untuk Rasul telah Allah persiapkan jauh sebelumnya. Seperti yang pernah kita bicarakan pada bulan Rabiul Awal berkaitan dengan kebesaran Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Hubungan pertama Siti Khadijah dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Banyak lelaki yang datang meminang beliau, tapi selalu beliau tolak. Tapi karena beliau hidup di Mekah, sementara di kota Mekah tidak ada manusia yang tidak mendengar mengenai kebesaran As-Sadiqul Amin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Semua membicarakan mengenai Sayyidil Wujud Muhammad. Khadijah pun mendengar mengenai beliau sallallahu alaihi wa alihi. Beliau yang dijuluki Al-Amin, yang paling jujur. Sehingga suatu hari Khadijah memerintahkan budaknya bernama Maisarah untuk mendatangi Rasulullah, menawarkan agar mau kerja, bukan sebagai buruh untuk mendapatkan upah, tidak, tetapi diajak kongsi kerja dalam arti membawa harta beliau dan menjualkannya. Dan Khadijah sangat memerlukan orang seperti Al-Amin Sayyidil Wujud Muhammad. Ada sejarah yang mengatakan Rasul kemudian dijadikan buruh Khadijah untuk mengawal hartanya ketika Abu Talib menawarkan itu. Tapi sejarah-sejarah, riwayat-riwayat yang lain tidak. Bahasa dalam buku-buku adalah bil mudharabah, bukan tastajir, bukan artinya Khadijah menjadikan Sayyidil Wujud ajir, buruh, tetapi bil mudharabah artinya diberi kepercayaan untuk menjalankan hartanya. Maisarah datang. Rasul sallallahu alaihi wa alihi kemudian datang untuk pergi ke rumah Khadijah untuk melihat ke apa yang ditawarkan oleh Khadijah. Khadijah kemudian ketika melihat Sayyidil Wujudi Muhammad, spontan Allah meletakkan di hati Khadijah mahabbah kamilah li Rasulil A'zam. Spontan Siti Khadijah begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Bukan semua hati bisa mencintai Rasulullah. Bukan semua mata yang memandang kebesaran Rasul, ketampanan Rasul, kewibawaan Rasul, sejarah Rasul mampu kemudian bisa mengisi hatinya mencintai Rasul. Mungkin ada orang yang berteriak lidahnya mencintai Rasul, tapi mungkin teriakan itu belum bisa masuk ke hati. Hati yang akan mampu mencintai Sayyidil Wujud adalah hati yang bersih, dan hati yang kotor tidak pernah akan manggon cinta Habib di hati tersebut. Julukan beliau At-Tahirah merupakan muqaddimah untuk beliau memperoleh hibatan wa minnatan, hadiah dari Allah, mampu mencintai Sayyidil Wujud Muhammad. Karena mungkin pernah kita membaca dalam surah Thaha, kalau kita membaca sejarah Musa alaihissalam, bagaimana Musa begitu lahir diperintahkan oleh Allah
agar dibuang. Anak yang baru lahir ini agar dilemparkan, dicampakkan. Tetapi Allah menjamin kelak bayi ini, Allah memberitahu kepada ibunya, kelak bayi ini akan diambil oleh istri Fir'aun, dan kemudian hati istri Fir'aun itu akan diisi oleh Allah cinta pada bayi ini. Allah yang mengisi. Allah berfirman dalam surat Taha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami mewahyukan kepada ibumu wahai Musa, kemudian anikdhi fihi fit tabut faqdhi fihi fil yammi falyulqil yammu bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Lemparkan sungai atau laut, nanti anak bayi ini akan diambil oleh musuhku dan musuhnya. Terus wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Allah meletakkan, kemudian Allah meletakkan kasih sayang dan cinta pada Musa melalui siapa? Istri Fir'aun, istri musuh Allah ini. Oleh Allah diisi hatinya untuk mencintai anak bayi ini. Siapa yang mengisi? Allah. Begitulah Allah mengisi hati Khadijatul Kubra At-Tahira, Sayyidatu Quraisy Al-Kubra, untuk meletakkan di hatinya mahabbatur Rasulil A'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Spontan Rasul ketika menghadap datang di depan Khadijah, spontan Siti Khadijah gembira, mengungkapkan kegembiraan itu dalam bait-bait syair yang amat panjang sekali. Dalam satu riwayat, beliau datang dengan pamannya Abu Talib, dikawal oleh Hamzah dan Abbas. Ketika mereka datang, Khadijah di balik tabir memandang Rasul sallallahu alaihi wa alihi, datang dengan rombongan pamannya. Spontan Khadijah berkata, aladza hayati waslakum wa liqakum walastu aladzul aisha hatta arakum. Yang paling menyebabkan kenikmatan dalam kehidupanku adalah menghubungkan dengan kalian dan berjumpa dengan kalian, dan tiada sesuatu yang paling indah dalam kehidupanku sehingga bisa melihat kalian. Wa mastahsanat aini minan nasi ghairakum wala ladza fi qalbi habibun siwakum. Mata ini belum pernah merasa senang memandang selain kalian, dan di hati ini tidak ada kekasih kecuali kalian. Fa ana mahsubun alaikum bi ajma'i wa ruhi wa mali ya habibi fidakum. Semua yang ada padaku adalah hanya mencintai kalian. Jiwaku, hartaku hanya untuk engkau, wahai kekasihku, sebagai tebusan semua itu. Wa ma ghairukum fil hubbi yaskunu muhjati wa in syi'tum taftisha qalbi fahakum. Dan di hatiku yang paling dalam ini tidak ada kecuali kalian. Khitab untuk Rasul dan paman-pamannya, tapi yang dituju Sayyidul Wujud. Kalau kalian ingin memeriksa, bedalah hatiku, yang ada cuman kalian. Siapa yang meletakkan hal ini tidak akan mampu mencintai Al-Habib Al-Mustafa kecuali hati yang bersih. Ini mencintai Rasul, ayyuhal ikhwah, tidak bisa dibuat-buat. Mungkin kita pandai mengungkapkan pujian, syair saja, tetapi itu belum tentu masuk di hati. Karena hati yang masih kotor mustahil akan mampu mencintai lambang kesucian dan kebersihan Sayyidul Wujud Muhammad. Khadijah menawarkan agar Rasul mau bekerja sama membawa hartanya dan menjualkan. Rasul menerima. Siti Khadijah kemudian menawarkan unta untuk kendaraan beliau.
Setelah Siti Khadijah bertanya, punyakah engkau kendaraan? Rasul mengatakan iya. Khadijah mengatakan, aku ingin engkau membawa kendaraanku. Kata Rasul, iya. Maisarah disuruh oleh Khadijah mengambilkan unta yang paling sulit ditundukkan. Ketika unta itu datang, Abbas berkata, tidakkah kalian memiliki unta selain ini untuk kalian berikan kepada keponakanku? Ketika Abbas berkata semacam ini, Rasul teriak, hei Abbas, pamanku, biarkan. Rasul ketika berkata, wahai Abbas, pamanku, biarkan. Da'hu ya am, biarkan. Allahu Akbar. Unta ini ketika mendengar suara Rasul di depan Abu Talib, Hamzah, Abbas, dan di depan Maisarah, kemudian depan Khadijah, unta ini bisa berbicara bilisanin fasih. Apa? Unta itu kemudian menundukkan kepalanya ke kaki Rasulullah sambil mengusap-ngusapkan kepalanya di kaki Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian unta itu berkata dengan suara yang lantang. Ia berkata, man mithli faqad lamasa dhahri sayyidul mursalin. Siapa yang seperti aku, punggungku telah dipegang oleh sayyidul mursalin. Rasul belum dilantik jadi nabi saat itu, tetapi kenabian beliau telah diketahui oleh jamada dan hayawan dan orang-orang yang telah dibuka oleh Allah. Bukankah Rasul pernah bersabda, aku setiap lewat di lorong-lorong Mekah, aku masih ingat batu yang mengucapkan salam padaku, tumbuh-tumbuhan yang mengucapkan salam kepadaku. Man mithli faqad lamasa dhahri sayyidul mursalin. Siapa unta yang seperti aku? Aku telah disentuh oleh sayyidul mursalin. Khadijah ketika mendengarkan unta ini spontan ia teriak dengan bait syairnya. Ia berkata, nataqal ba'iru bifadli Ahmad mukhbira, hadha alladhi syarrafat bihi ummul qura. Ya hasidihi tamazzaqu min ghaidhikum fahuwal habibu wala siwahu fil wara. Unta berbicara untuk memberikan, menampakkan dan menunjukkan kemuliaan Ahmad. Inilah ia orangnya yang Ummul Qura Makkah semuanya menjadi mulia karenanya. Wahai yang hasud terhadap Muhammad, matilah kalian dengan kebencian kalian. Sebenarnya di wujud ini tiada kekasih kecuali beliau sallallahu alaihi wa alihi. Sekali lagi, ini bukan basa-basi syair Khadijah, tapi ini keluar dari hati yang telah dipilih oleh Allah untuk bisa di hati itu diletakkan mahabbatir Rasulil A'zam sallallahu alaihi wa alihi. Khadijah mengeluarkan baju, memberikan hadiah kepada Rasul baju untahnya. Rasul kembali, ditentukan harinya mau berangkat. Ketika mau berangkat dengan qafilah, karena mereka punya rihlatus sita'i was saif, ada rihlah ke Syam dan rihlah ke Yaman. Saat itu Rasul rihlah ke Syam, ke Damaskus. Ketika di hari ditentukan mau berangkat, siap seluruh kafilah mau berangkat, Khadijah berpesan kepada Maisarah dan satu lagi pembantunya agar mengikuti, mengiyakan dan hanya mengatakan iya dan tidak boleh menawar di hadapan Sayyidil Wujud Muhammad. Wasiat Khadijah kepada Maisarah dan Nasih yang satunya agar cuman melayani apa yang diminta Rasul, tidak boleh mengatakan sesuatu yang dibeli Rasul, dijual Rasul, mutlak bebas Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ketika qafilah mau berangkat, di balik tabir Khadijah memandang qafilah itu dan memandang Rasul sallallahu alaihi wa alihi.
Spontan Khadijah mengungkapkan bait syairnya. Ini saya bawa beberapa syair-syair terlebih dahulu mengungkapkan kecintaan Khadijah dengan Rasulullah. Dan supaya kita fahami bahwa kecintaan ini adalah anugerah besar Allah yang Allah berikan kepada Khadijah untuk mencintai Sayyidil Wujud. Qalbul muhibbi ilal ahbabi majdubu wa jismuhu biyadil asqami manhubu wa qailun kaifa ta'mul hubbi qultu lahu al-hubbu azbun walakin fihi ta'dhibu ufdil ladhina ala khaddi li bu'dihim dami wa dam'i masfuhun wa maskubu ma fil khiyami wa qad sarat rikabuhum illa muhibbun lahu fil qalbi mahbubu ka'annama yusufu fi kulli nahiyatin wal hazzu fi kulli baitin fihi yaqubu. Hati yang penuh memiliki rasa cinta ketika memandang orang-orang yang dicintai, hati itu tertarik. Sementara badannya dan jasadnya digadaikan untuk menerima semua penyakit, enggak masalah, tapi tetap hati itu untuk sang kekasih itu. Orang bertanya, apa sih rasa cinta itu? Kukatakan, kata Khadijah, cinta itu adalah enak, indah, tapi di situ juga ada penyiksaan. Karena orang berpisah akan tersiksa. Aku buat tebusan seluruh apa yang kumiliki, darahku, air mataku yang mengalir, dan semua untuk ia yang akan pergi jauh. Sekarang semua tiada lagi di rumah-rumah, di khimah ini, di kemah ini, semua sudah berangkat. Yang mereka bawa dan yang mereka tinggalkan cuman rasa cinta yang ada di hati. Keberangkatan mereka seakan-akan di setiap penjuru ada Yusuf, dan setiap rumah ada kesedihan meluap bagaikan Yakub. Bukankah pernah kita sampaikan ketika Khadijah memandang Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kemudian Khadijah berkata, walau annani amsaitu fi kulli ni'mah wa damat liyad dunya wa mulkul akasirah ma sawaitu indi janaha ba'udah idza lam takun aini li'ainaika nadhira. Kalau aku, kata Siti Khadijah, dibeli oleh Allah seluruh kenikmatan dunia, kerajaan Kisra dan semua ada pada tanganku, semua itu tidak berarti, tidak berguna, tidak ada nilainya, walau seperti janaha ba'udah, sayap nyamuk, kalau aku belum memandang wajahmu Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Ini bait-bait syair yang mana Siti Khadijah ingin menyebutkan bagaimana beliau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dalam salah satu baitnya juga beliau pernah menyebutkan, ma fiyya min udhwin wala mafsalin illa waqad rakiba fihi hawaka fahkum bima syi'ta wa ma tartadhi fal qalbu ma yurdhihi illa ridhaka. Setiap tubuh anggota badanku, setiap lengan ini, semua yang ada cuma cinta kepadamu Sayyidil Wujud. Di setiap tubuh dan setiap anggota tubuhku ini, semuanya telah diisi cinta dan mahabbah kepadamu. Terserah kamu ingin melakukan apa, tetapi hati ini tidak ada yang bisa mengisi kecuali hanya cinta kepadamu. Siti Khadijah begitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Allah berikan mahabbah agar kemudian mencintai Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Berangkat kafilah Rasulullah dengan cerita yang begitu dahsyat, ditulis oleh buku-buku sejarah. Dalam perjalanan beliau penuh mukjizat yang terjadi. Beliau yang dinaungi oleh pawan, beliau ketemu rahib, beliau yang duduk, bermacam-macam mukjizat, dan semua itu disampaikan oleh Maisarah kepada Khadijah. Fazdadat hubbuha lirrasul sallallahu alaihi wasallam.
kembali Rasul dari perniagaannya dengan membawa keuntungan yang berlipat-lipat. Khadijah belum pernah menyerahkan hartanya untuk diperniagakan kepada siapapun, kemudian beliau memperoleh keuntungan seperti yang dibawa hari itu oleh Sayyidil Wujud Muhammad. Umur beliau saat itu Sayyidil Wujud 25 tahun. Rasul kembali dengan membawa berita gembira kepada Khadijah, karena perniagaan yang beliau bawa membawa keuntungan berlipat-lipat. Tetapi Rasul ketika menyampaikan salam kepada Khadijah, menyerahkan harta kekayaannya, perniagaannya, Khadijah cuma berkata, demi Allah, keselamatanmu wahai Muhammad lebih mahal dari semua hartaku ini. Belum menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, tapi hati itu telah diisi oleh Allah mahabbatan li sayyidil wujud. Abu Talib, Rasul saat itu juga memperoleh bermacam-macam. Bahkan sampai katanya Rasulullah memperoleh lebih dari 20 unta yang kemudian dijadikan oleh beliau mahar untuk kawin dengan Khadijah. Itu dari hasil perniagaan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Dalam satu riwayat, Khadijah menawarkan dirinya untuk agar Rasul mau mengkawinnya, mau meminangnya. Dalam satu riwayat, Abu Talib yang datang kemudian membicarakan kepada Rasulullah, wahai anak ponakan, wahai anak saudaraku, aku telah tua dan belum lega hatiku sebelum aku melihat engkau telah berkeluarga. Abu Talib, kita akan bicarakan 2 minggu lagi, itu pun manusia yang diisi oleh Allah hatinya untuk mencintai Sayyidil Wujud. Jangan heran kalau kemudian sejarah mencatat ketika Abu Talib meninggal dengan Khadijah di bulan yang sama, karena cuma tepau 3 hari, dalam satu riwayat cuma 35 hari, kemudian Rasul menamakan tahun itu adalah tahun sedih, karena kedua manusia itu adalah pembela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jangan terima riwayat-riwayat yang mengatakan, katanya ketika Khadijah berkata pada Rasulullah, ya Muhammad, engkau dengan semua kemuliaanmu, dengan keluarga dan nasabmu, kehormatanmu, kejujuranmu, maukah engkau meminang aku untuk istrimu? Katanya Rasul pernah berkata, ayyimu Quraisy wa yatimu Abu Talib, kamu janda Quraisy yang terkaya dan aku yatimnya Abu Talib. Riwayat kedua, ketika Rasul menyampaikan hal ini pada Abu Talib, Abu Talib mengatakan, ayyimu Quraisy wa yatimu Abu Talib, janda Quraisy yang paling kaya dan kamu adalah yatimnya Abu Talib. Jangan dipercaya riwayat ini. Tidak ada Rasul menyebut dirinya sudah umur 25 tahun yatim, dan tidak ada dalam bahasa Arab itu yatim sampai umur 25 tahun. Kedua, tidak akan Abu Talib yang mencintai Rasulullah akan mengatakan ia yatimnya Abu Talib. Apa? Tidak ada satu rumah yang lebih mulia saat itu dibanding rumah Sayyidil Wujud Muhammad. Kalau itu ungkapan-ungkapan musuh Rasulullah, iya, mereka ingin menghina Rasulullah. Mereka menyebutkan yatim Abu Talib, walaupun penghinaan itu sebenarnya keliru, karena tidak ada dalam bahasa Arab, dan mereka ahli sastra mengatakan manusia orang umur 25 tahun masih disebut yatim. Ketika Rasul mengungkapkan atau Khadijah menyampaikan itu, dan kemudian Rasul menyampaikan kepada Abu Talib, kemudian Abu Talib datang. Abu Talib datang dengan Hamzah
dengan Abbas untuk mengungkapkan apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan kita buat bagaimana saat Rasul kawin dengan Siti Khadijah. Coba perhatikan bagaimana Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam, makhluk pilihan Allah, bagaimana hari perkawinan beliau dengan Khadijah. Abu Thalib, dalam satu riwayat Abah Khadijah telah wafat, Khuwailid, sehingga Khadijah ada di tangan pamannya. Dalam riwayat yang lain Khadijah abahnya masih ada, walaupun ada cerita-cerita yang palsu yang dikatakan Khuwailid, Abah Khadijah diberi khamar dulu oleh Khadijah supaya mabuk, ketika mabuk baru dia nggak sadar mau mengawinkan dia dengan Rasulullah. Cerita-cerita yang menjatuhkan martabat Rasul. Kenapa harus dikatakan begitu? Sementara tidak ada lelaki yang lebih mulia dari Rasulullah saat itu. Dan semua orang tahu kemuliaan Rasulullah. Kemuliaan keluarga ini, keluarga Abdul Muttalib. Paman beliau yang Rasul hidup di situ adalah Abu Talib, Sayyidu Quraisy, Sayyidul Abtah, Syekhul Abtah. Rasul datang, Abu Talib menyampaikan halnya pada pamannya ketika diterima. Pamannya di depan Ka'bah. Waktu semua orang sedang kumpul, beliau berteriak dengan suara yang lantang, "Wahai penghuni haram dan jiwar Makkah, besok rumah Khadijah akan mengadakan satu acara yang besar karena Khadijah akan kawin dengan seseorang. Kalian hadirlah semuanya." Berbondong-bondong semua ingin tahu, pergi ke rumah Khadijah At-Tahirah, Sayyidatu Quraisy. Abu Jahal pernah meminang, ditolak. Abu Sufyan meminang, ditolak. Sekian banyak orang-orang semua ditolak oleh Khadijah, sehingga mereka ingin semua tahu siapakah. Walau saat itu Al-Bihar jilid 16 meriwayatkan, dalam beberapa buku pun, saat itu Abu Jahal masih pede menganggap mungkin aku besok akan menjadi suami dari Khadijah. Karena itu di hari itu Abu Jahal hadir menggunakan pakaian kemegahan dia, dan semua bangsawan-bangsawan menggunakan hadir. Khadijah telah mengerahkan semua pembantu-pembantunya, budak-budaknya untuk menghias rumah itu. Datang pembesar-pembesar Mekah, telah diatur tempat duduk masing-masing sesuai kedudukan. Orang semua sudah duduk dari bermacam-macam. Datang rombongan keluarga Bani Hashim. Di tengah ada Sayyidul Wujud Muhammad, didampingi oleh Hamzah dan Abbas. Di depannya Abu Talib, Sayyidu Quraisy. Itu mereka ketika datang, bisa kita bayangkan bagaimana tampannya Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dalam bukunya disebut hari itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi nampak penuh cahaya dan kemegahan ketika beliau berjalan memakai kamisnya Abdul Muttalib, memakai bordah Ilyas baju luarnya, memakai kedua sandalnya Abdul Muttalib, Sayyidu Quraisy, datuk beliau, memakai tungkatnya warasa dari Ibrahim alaihissalam, memakai aki al-ahmar, cincin beliau, berjalan dengan penuh cahaya. Ketika mau masuk, Hamzah teriak, "Wahai yang hadir semua, bangunlah, Muhammad akan masuk sallallahu alaihi wa alihi." Allahu Akbar. Entah apa yang mampu kita bayangkan. Biasa kita sering menghadiri acara-acara semacam ini, mengantarkan pengantin, tapi saat ini pengantinnya adalah nurullah fi ardih, cahaya Allah di bumi Allah, Sayyidul Wujud Muhammad, membawa tongkat Ibrahim. Semua orang bangun.
melihat, menyaksikan. Walaupun dalam riwayat itu saat itu pun Jibril atas perintah Allah diperintahkan untuk menghias seluruh surga. Sayyidul wujud akan kawin. Rasul masuk sallallahu alaihi wa alihi. Abu Talib di depan. Kemudian dengarkan khutbah nikahnya Abu Talib saat Rasul mau dikawinkan dengan Khadijah. Saya ingin bacakan khutbah Abu Talib, ditulis dalam sekian buku. Abu Talib kemudian bangun memegang pintu yang ada depannya. Tangan beliau memegang pintu, kemudian beliau menyampaikan khutbahnya ini. Alhamdulillahirabbi hadzal bait alladzi ja'alana min zar'i Ibrahim wa dzurriyyati Ismail wa anzalana haraman amina wa ja'alana al-hukam 'ala an-nas wa baraka lana fi baladina alladzi nahnu fi. Segala puji bagi pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah menjadikan kami dari keturunan Ibrahim dan Ismail, dan telah menempatkan kami di tempat yang paling aman, yaitu haraman aminah, di haram Allah, dan menjadikan kami sebagai pemimpin atas manusia-manusia, dan telah memberkahi kami di negeri dan di kota kami ini yang kami sedang hidup di tengah ini. Summa inna ibna akhi hadza, kemudian anak saudaraku ini menuding Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, mimman la yuzan bi rajulin min Quraisyin illa rajaha bih, orang yang tidak bisa disandingkan dengan siapapun dari orang Quraisy kecuali dia akan lebih mulia dari siapapun. Wala yuqasu bihi rajul illa a'zaman, tidak bisa dikiaskan, dinisbatkan pada siapapun kecuali ia lebih mulia dari semuanya. Wala adala lahu fil khalq, dan tidak ada tandingannya ia dalam semua makhluk Allah. Ini keimanan Abu Talib. Wa in kana muqillan fil mal, walaupun ia sedikit hartanya, sallallahu alaihi wa alihi. Fa innal mala rifdun jar wa dhillun zail, harta adalah sesuatu yang datang dan hilang, dan bagaikan bayangan yang pun akan sirna. Walahu fi Khadijah raghbah, keponakanku ini menginginkan untuk meminang Khadijah. Wa qad ji'naka linakhtubaha ilaik, kami datang kepadamu. Khitabnya dia tujukan pada paman Khadijah untuk meminang Khadijah untuk beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biridaha wa amriha, dengan kerelaan ia Khadijah dan perintahnya. Wal mahar ala mali alladhi sa'altumuhu ajilih wa ajilih, dan seluruh mas kawinnya aku yang akan memberikan, berapapun yang kalian minta, sekarang, ajil, kontan, atau nanti. Dalam satu riwayat memang harta Abu Talib sendiri, tapi riwayat yang benar adalah Rasulullah sekembalinya dari perniagaan dengan Khadijah mendapatkan sekian harta, beliau memaharkan uang beliau sendiri, tapi beliau serahkan pada pamannya Abu Talib yang memberikan. Walahu wa rabbi hadzal bait, dan ia keponakanku demi pemilik Ka'bah ini, hadzun azim, punya kedudukan yang tinggi. Wa dinun sya'i, agama yang akan meluas. Wa ra'yun kamil, pendapat yang penuh sempurna. Inilah Rasulullah ketika beliau kawin dengan Siti Khadijah. Abu Jahal teriak dan congkak menganggap Rasul enggak punya harta. Datang penyakit kedengki Abu Jahal teriak, itu mungkin harta dari Khadijah sendiri. Aduhai, alangkah mengherankan, kata Abu Jahal laknatullah, bagaimana mahar sekarang kok dipikul oleh wanita, biasanya lelaki yang memberikan mahar. Abu Talib mendengarkan ungkapan ini, beliau bangun lagi meneruskan ungkapan beliau. Beliau berkata, diam kamu wahai biadab,
Kalau lelaki seperti Muhammad pantas untuk seluruh wanita di dunia membayar mahar untuk beliau. Tetapi kalau lelaki seperti kamu dan yang lainnya, maka perlu kalian membahar mas kawin yang mahal untuk kaum wanita. Sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Terjadilah pernikahan Rasul sallallahu alaihi wa alihi dengan Khadijatul Kubra. Hiduplah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dengan Siti Khadijah, dengan penuh mahabbah, dengan penuh kasih sayang dari Rasul dan dari Khadijah. Berkaitan dengan umur Khadijah, berapakah saat itu umur Khadijah ketika beliau kawin? Sejarah menyebutkan kalau saat itu umur beliau 40, Sayyidul Wujud 25, begitu yang populer. Tetapi bukan berarti yang populer itu harus benar dalam sejarah. Karena kalau beliau umur 40 tahun, artinya benar ungkapan yang disebutkan beliau pernah kawin dengan 2 lelaki sebelum Rasulullah. Sementara sejarah menulis lelaki yang disebut pernah kawin dengan Khadijah itu adalah orang-orang yang bukan bangsawan, orang-orang yang bukan terkenal. Kenapa kemudian Khadijah ketika menolak bangsawan-bangsawan Quraisy kemudian kawin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Kenapa ketika beliau kawin dengan Rasulullah, wanita-wanita Mekah semua marah, sehingga saat Siti Khadijah melahirkan putrinya, tidak ada yang datang menolong Khadijah, semua teriak, kamu diminta orang-orang bangsawan tidak mau, tapi kamu mau kawin dengan yatimnya Abi Thalib. Kemana mereka wanita-wanita itu? Kenapa tidak teriak dengan 2 suami yang dikatakan Khadijah pernah kawin, sementara kedudukan mereka jauh posisinya di bawah Sayyidul Wujud Muhammad? Dan tidak ada yang bicara. Karena itu berkaitan umur, ada perselisihan umur dalam sejarah ini antara 25 sampai 46. Itu perselisihan buku sejarah. Baihaqi menguatkan kalau umur beliau 25. Tetapi terbanyak meriwayatkan umur beliau saat itu 28. Ada lagi yang mengatakan umur beliau 30. Ini pun ada dalam Sirah Al-Halabiyah, Tarikhul Hamis, Sirah Mughallati, Tahdzib Tarikh Damashq. Ada yang mengatakan 35, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 44, ada yang mengatakan 45, ada yang mengatakan 46. Tetapi yang terbanyak ialah menurut Baihaqi sendiri, beliau saat itu umurnya sama-sama Rasulullah 25 tahun. Baihaqi pernah meriwayatkan semacam ini. Faqad ammal Baihaqi faqad sahhaha al-qaul al-awwal haitsu qala balagat Khadijah 65 sana wa yuqalu 50 sana wa huwa asah. Dikatakan Khadijah ketika wafat umurnya 65, tetapi ada yang mengatakan 50 dan 50 itu yang benar. Kalau beliau wafat umur 50 tahun, berarti hidup dengan Rasulullah 15 tahun sebelum Rasul jadi Nabi dan 10 tahun setelah Rasul menjadi Nabi, artinya umur beliau saat itu adalah 25 tahun. Tetapi sejarah, ayyuhal ikhwah, sekali lagi sejarah. Kalau kita duduk di meja membahas sejarah, jangan ada kemudian dijadikan perselisihan dan perkelahian. Sejarah, silahkan orang mengikuti, menganggap yang paling benar bagi dia, silahkan dia ambil, dan itu enggak merubah keislaman dia. Yang mempercayai 25 atau lebih atau kurang,
itu tidak menjadikan perselisihan di antara kita. Yang percaya 40 silahkan, percaya 25 silahkan, tetapi mengkaji sejarah harus kita kaji dengan sejujur-jujurnya. Ini berkaitan dengan umur beliau. Tadi berkaitan dengan yatim Abi Talib. Kedua berkaitan apakah beliau pernah kawin sebelum Khadijah. Riwayat yang ada yang mengatakan pernah dengan 2 orang yang saya sebut tadi. Riwayat yang mengatakan tidak. Beliau disunting Rasulullah, beliau azra, masih gadis. Tapi sekali lagi, sejarah yang mempercayai ini silahkan, yang mempercayai itu silahkan. Kita cuman memberikan argumen. Hiduplah rumah tangga yang paling bahagia, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Yang menolak beliau pernah kawin sebelum Rasulullah, mereka menolak kalau Ruqayyah dan Ummi Kulthum itu putri Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Keluarga ini hidup dengan penuh ketentraman sampai kemudian Rasul dilantik menjadi nabi. Dan keluarga Abu Talib, keluarga Abdul Muttalib dan Khadijah masuk ke grup keluarga ini. Mereka walaupun di masa musim-musim di masa jahiliyah, mereka telah sering mendekatkan diri pada Allah. Gua Hira itu adalah yang sudah ditempati ketika Rasul menerima Iqra. Itu bukan gua pertama Rasul yang ke sana. Mulai zaman datuk beliau Abdul Muttalib pun setiap Ramadan ke sana. Mereka itu adalah keluarga Hanafiyun yang masih mengikuti milah Ibrahim. Rasul dilantik menjadi Rasul. Khadijah wanita pertama yang iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kalau di sana ada lelaki pertama Al-Imam Ali bin Abi Talib, maka Khadijah wanita pertama yang iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian semenjak itu telah beliau persiapkan untuk membela Rasulullah. Harta, jiwa, tenaga, semua untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sering beliau membawakan Rasul ketika masih di Hira. Di awal-awal beliau menjadi Rasul, sering beliau yang pergi membawakan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dalam salah satu buku pernah beliau ketika membawa makanan, beliau dihampiri oleh seseorang lelaki yang beliau tidak kenal. Kemudian orang itu bertanya, "Di manakah Muhammad?" Siti Khadijah tidak menjawab karena takut kalau orang ini diberitahu di mana Muhammad, ingin membunuhnya atau ingin melakukan perbuatan sesuatu. Dia dijawab. Ketika sampai menyampaikan makanan itu pada Rasulullah, beliau cerita, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang aku asing, gak pernah melihat dia. Dia menanyakan engkau dan tidak aku jawab." Rasul hanya senyum. "Hei Khadijah, ia adalah Jibril. Beliau juga datang sekarang kepadaku menyampaikan apa yang pernah ia lakukan. Dan ia menyampaikan salam dari Allah untukmu. Dan Allah telah mempersiapkan istanamu di surga." Khadijah kemudian hanya berkata, "Salam adalah dari Allah dan untuk Allah dan milik Allah." Dalam riwayat yang lain, ketika Siti Khadijah membawa makanan ini, saat itu Rasul masih bersama Jibril. Kemudian Jibril berkata sebelum Khadijah sampai, Muhammad, Khadijah datang membawa lauk pauk dan makanan untukmu. Assalam yuqri'uha salam. Allah menyampaikan salam padanya. Hati yang penuh kasih sayang untuk Rasulullah, hati itu yang pantas menerima salam dari Allah. Dan yang paling layak untuk memperoleh kabar gembira berkaitan surganya dan istananya di surga sebelum ia mati, karena di hatinya telah ada surga, yaitu mahabbatul Mustafa, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi permusuhan dari orang-orang Makkah, Quraisy semuanya pada Rasulullah. Siti Khadijah selamat. Uangnya beliau habiskan.
Sampai terakhir terjadi Syaib Bani Hashim, ketika Rasul dengan semua Bani Hashim dikepung di Syaib selama 3 tahun, dilarang jual beli, di jalan nikah menikah di antara mereka semuanya, sehingga Khadijah, wanita terkaya di Makkah, hari-hari itu harus makan daun-daunan, tidak memperoleh sesuatu. Tapi tetap beliau senang hatinya karena beliau membela kekasihnya Sayyidil Wujud Muhammad. Sampai 3 tahun dalam Syaib Bani Hashim, ada yang mengatakan lebih. Dari keluar Syaib Bani Hashim itulah tidak lama Siti Khadijah wafat. Dengarkan detik-detik hari wafat Siti Khadijah, orang yang cuman ada Rasulullah di hatinya. Hari itu beliau sakit, berbaring di tempat tidur yang paling sederhana, di kamar paling sederhana, tapi kamar itu dan rumah itu adalah tempat naik turunnya para malaikat. Khadijah sudah enggak memiliki lagi kekayaannya semua itu. Dia sudah hanya tinggal di tempat yang amat sederhana. Di kamar sederhana ada Khadijah, ada Rasulullah, ada Zahra yang masih 5 tahun umurnya, salamullahi alaiha. Sunyi, tidak ada satu kalimat pun terungkap di kamar itu. Semua cuman pandang memandang. Khadijah mengeluarkan suara lebih keras, menangis beliau. Kemudian melihat Rasul, sekali melihat putrinya Zahra. Memegang Zahra, kemudian memeluk, menangisi Zahra. Memandang Rasul, kemudian sunyi tanpa suara, beliau pecahkan suara pertama. Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, aku mungkin di akhir-akhir hayatku, wahai kekasih Allah, aku sangat yakin aku sebagai istrimu, aku belum berbakti sepenuhnya kepadamu. Mohon maafkan semua kekuranganku ya Rasulullah." Rasulullah mendengar suara ini, beliau teriak, "Hasyaki, hasyak, tidak wahai Khadijah. Kamu yang menghabiskan hartamu untuk perjuanganku. Kamu orang yang paling dekat kepadaku, setiap sekian orang kerabatku lari. Kamu yang paling berjuang Khadijah, jangan kamu katakan begitu." Khadijah memeluk lagi Fatimah. "Fatimah, ajalku telah tiba. Yang paling kutakuti wahai Fatimah adalah siksaan liang kubur. Fatimah, sampaikan pada ayahmu, aku ingin minta sesuatu, tapi aku malu, takut aku kurang ajar pada ayahmu. Bisakah aku ungkapkan langsung kepadamu supaya ayahmu enggak mendengar?" Fatimah menangis memeluk ibunya, kemudian pergi ke ayahnya. "Ayahku, ibuku ingin mengungkapkan sesuatu tapi tidak mampu di hadapanmu." Kata Rasulullah, "Biar ia sampaikan kepadamu, aku tunggu di luar pintu." Sayyidil Wujud keluar depan pintu sallallahu alaihi wasallam. Fatimah dipeluk erat oleh Khadijah. "Putriku Fatimah, aku takut. Inilah akhir hidupku di dunia yang fana. Aku sangat takut dengan liang kubur. Hei putriku, aku ingin minta serban ayahmu yang biasa dipakai untuk menerima wahyu agar menjadi kafanku. Tapi aku tidak berani, mohon, aku takut kurang ajar depan Rasulullah." Fatimah memeluk ibunya, kemudian keluar Khadijah yang menghabiskan seluruh hartanya untuk Rasulullah, menganggap belum berbuat sesuatu untuk Rasulullah dan mau minta serban saja kepada Rasulullah. Dia takut. Bukan artinya takut karena Rasul membentak, karena Rasul tidak. Fatimah keluar menyampaikan kepada ayahnya. Ayahnya kemudian datang, melepas serbannya, kemudian berkata, "Berkabar gembiralah engkau Khadijah. Berkali-kali Jibril menyampaikan salam Allah untukmu dan telah mempersiapkan istanamu di surga." Dalam riwayat bahkan saat itu Jibril datang dengan kafan, dengan 5 kafan yang pernah saya sampaikan ketika kita membicarakan Imam Husain. Salah satu kafan itu untuk Khadijah. Kemudian Jibril berkata, "Sampaikan salam
dari Allah kepada Khadijah, biar ia kembali kepada Allah dengan kafan dari Allah, dan kemudian diberi kafan serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Umais datang, melihat Siti Khadijah menangis. Beliau berkata, istri Rasul, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau istri Rasul? Pasti kedudukanmu tinggi di sisi Allah, pasti surga menantimu. Kata Khadijah, aku yakin, tapi aku melihat anak gadis ini masih kecil, wahai Asma. Asma, wanita, gadis itu ketika dikawinkan, di hari pertamanya dia nggak mampu melakukan sesuatu di rumah suaminya. Dia memerlukan pendamping ibunya untuk menyampaikan sesuatu kepadanya. Aduhai, kesiannya Zahra di hari perkawinannya sudah tidak lagi menyaksikan aku. Asma kemudian bersumpah, demi Allah wahai Khadijah, aku akan mendampingi putrimu sampai akhir. Wa sadaqat Asma, dan memang Asma begitu akhirnya. Karena di hari perkawinan Siti Fatimah ketika diserahkan ke rumah Imam Ali, Rasulullah pernah berkata, semua yang di kamar keluarlah. Rasulullah kemudian memegang tangan Imam Ali dan Fatimah, kemudian menyampaikan doa. Ketika Rasul menoleh, Rasul di pojok melihat ada baju hitam, ada seseorang. Rasul teriak, siapakah engkau? Bukankah telah kuperintahkan semua harus keluar? Kemudian Asma menoleh, aku Asma ya Rasulullah, aku bukan melanggar perintahmu, tapi aku telah janji dengan ibu Fatimah agar aku antarkan sampai akhir di rumah suaminya. Ketika Rasulullah mendengarkan nama Khadijah, Rasulullah kemudian berkata, Asma, semoga Allah membalas semua kebaikanmu karena kamu telah berbuat baik kepada Khadijah dan Fatimah. Khadijah wafat. Siti Sayyidah Fatimah mengelilingi jenazah Khadijah, kemudian memegang Rasul seraya berkata, abata, aina ummi, aina ummi, di mana kelak ibuku? Jibril menyampaikan salam kepada Rasul untuk memberitahu, sampaikan kepada Fatimah salam dari Allah bahwa ibunya di surga. Ini orang-orang yang sekeliling Rasulullah, ayyuhal ikhwah. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk hatinya ada Rasulullah. Setelah Khadijah wafat, Rasul kawin dengan siapapun tidak pernah melupakan Khadijah. Setiap kesempatan yang diingat cuman Khadijah. Dalam Bukhari pernah meriwayatkan, Aisyah pernah berkata, aku tidak pernah cemburu dengan istri Rasul seperti cemburuku dengan Khadijah, padahal aku tidak pernah melihatnya karena ia telah wafat jauh sebelum Rasul mengawini aku. Tapi karena apa? Karena seringnya aku mendengar Rasul memuji Khadijah. Kalau menyembelih kambing untuk dibagikan, Rasul berkata, berikan dulu pada kawan-kawan Khadijah. Kadang-kadang datang seorang wanita tua, Rasulullah mengamparkan serbanya, disuruh duduk, ditanyai keadaannya, sampai Aisyah berkata, siapa Ajuz, seorang wanita tua yang kamu hormati? Kata Rasulullah, Aisyah, ia adalah sadiqatu Khadijah, fa inna husnal ahdi minal iman. Ini kawannya Khadijah. Tidak pernah Rasul melupakan Siti Khadijah. Wafat Khadijah, Rasul masuk ke lahatnya, dikubur di Ma'la, di Hajun sana, dikubur dengan Abu Talib, dengan Abdul Muttalib, dengan Abdu Manaf bareng di Ma'la, dan ada kubahnya. Semua orang berziarah ke tempat itu. Tetapi tahun 1924 Masehi atau 1343 Hijriah, kubah Siti Khadijah dengan Abu Talib dihancurkan rata oleh tanah oleh Wahabiyin saat itu, seperti tempat-tempat yang lain. Inilah Khadijah dan perjalanannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika beliau mencintai Rasulullah, beliau yakin beliau tidak pernah melakukan sesuatu kepada Rasulullah, karena selalu beliau menganggap kurang dan tidak pernah melakukan sesuatu. Karena Rasulullah agung, mulia baginya, karena itu kemudian beliau melihat dirinya sedikit dan tidak pernah melakukan sesuatu. Ayyuhal ikhwah, inilah sekelumit mengenai Siti Khadijatul Kubra At-Tahirah. Mudah-mudahan kelak kita mampu menatap dan melihat wajah beliau ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ibu Zahra. Beliau adalah Ibu Fatimah. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kita untuk mencintai Rasul, mencintai Khadijah, mencintai Zahra, dan kemudian kita kelak wafat membawa cinta itu, dan kelak di akhir hari kiamat kita menatap, memandang wajah mereka dan memperoleh syafaat dari mereka. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.